Ada banyak penjelasan dari video ini tentang Kristus sebagai anak Allah, penjelasan tentang Kristus sebagai firman hidup. Mudah-mudahan dari penjelasan hamba Tuhan ini sudah diberkati pengetahuan tentang firman Tuhan. Itu yang tidak bisa masuk akal bagi saya. Nanti saya benerin awal-awal, gitu. Kenapa yang tidak masuk akal? Jangan-jangan tidak masuk di akal, bukan tidak masuk akal. Kok firman jadi manusia, Pak? Sampean percaya nggak dengan nuzulul Quran? Firman turun jadi buku. Nuzulul Quran itu kan firman turun jadi buku. Jadi firman menjadi buku. Percaya nggak kamu firman menjadi kitab suci? Percaya, Pak. Loh, kalau firman turun jadi buku aja kamu percaya. Buku itu benda mati. Masa firman jadi manusia kamu tidak percaya? Langsung dia diem. Iya ya Pak, iya makanya jangan kritik orang. Kritik orang itu kan gampang. Firman menjadi buku kamu bisa percaya. Tapi kan nggak pernah kami mengatakan Quran itu Tuhan. Nah, justru itu masalahnya. Sesuatu yang bukan ciptaan itu apa? Sesuatu yang bukan ciptaan itu kan pasti pencipta. Di dunia itu hanya ada dua, pencipta, ciptaan, kholik, makhluk. Tidak ada yang di tengah-tengah. Saudara muslim kita ini percaya Al-Quran itu nggak diciptakan karena dia firman Allah. Karena apa? Allah menciptakan dengan firmannya. Tidak mungkin firman diciptakan. Makanya doktrin ahli sunnah wal jamaah yang diklaim oleh NU itu, yang sekarang lagi muktamar di Surabaya, itu memperkenalkan ungkapan man qala innal Qur'an makhlukun fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu diciptakan, maka dia kafir. Tentu bukan kertasnya yang nggak diciptakan, ya kan? Kertasnya kan tuh made in Padalarang, made in Probolinggo, pabrik leces kan? Kertas itu kan ciptaan pabrik. Apakah firman Allah itu ciptaan pabrik? Oh bukan, Pak. Bukan kertasnya yang disebut bukan ciptaan. Lalu apanya? Firman Allah yang terkandung di dalamnya, ya kan? Nah sekarang saya balik. Yang disebut Yesus sebagai putra dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bukan kemanusiaan yang bisa mati. Kemanusiaannya bisa mati, tapi firman Allah yang adalah Allah tidak bisa mati. Sama dengan kamu bilang Quran itu ada kalam yang kekal, kalam nafsi yang qaimah bidzatillahi ta'ala, yang melekat pada Allah. Tetapi ada kalam lafat yang turun jadi buku. Turun jadi buku itu mati, bisa hilang, bisa terbakar, tapi firman Allah tidak bisa terbakar. Itu dia tetap aja nggak bisa ngerti-ngerti. Saya kutipkan hadis. Ini ada hadis. Aisyah ditanya, apakah ada ayat-ayat tentang rajam? Ada. Tapi ayat-ayat itu dulu kan Al-Quran belum dijilid jadi buku kan, masih terserak-serak di mana-mana. Saya taruh ayat itu di bawah tempat tidur saya. Lalu saya sibuk untuk ngurusi jenazah Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad meninggal. Tiba-tiba ada kambing masuk memakan ayat tadi. Apa firman Allah bisa dimakan kambing? Oh, enggak bisa, Pak. Itu yang dimakan kambing kulitnya. Yesus juga firman Allah tidak mati, yang mati kemanusiaannya. 1 Petrus pasal 3:18, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Coba mana yang tidak masuk akal di iman Kristen? Tidak masuk di akalmu, bukan nggak masuk akal. Semua bisa dijelaskan. Loh, kami kan tidak pernah mengatakan Al-Quran itu Tuhan, Pak. Betul. Karena Tuhan itu kan jabatan, gelar. Buku nggak mungkin disebut Tuan kan? Yang disebut Tuan itu adalah Tuan Takur, Tuan Sulaiman kan itu kan? Tuan di atas segala Tuan itulah Lord of Lord. Itu Tuhan. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Ya kan? Kata Yesus. Hendaklah seluruh orang Israel mengetahui bahwa Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi di dalam Kristus ada kodrat ganda. Firman Allah yang sepenuhnya Allah dan anak Maria yang sepenuhnya manusia. Dalam kemanusiaannya Yesus mati. Seperti kertasnya Quran juga bisa dibakar, maka Kristus sebagai manusia bisa mati. Tetapi firman Allah tidak bisa mati. Firman Allah itu kekal, karena menciptakan segala sesuatu Allah itu dengan
firman-Nya. Justru yang problematik saya tanyakan kepada saudara muslim. Firman Allah itu Allah apa bukan? Bukan, Pak. Ciptaan apa bukan? Bukan ciptaan, tapi bukan Allah. Lalu apa sekarang? Ketika firman Allah itu kekal, Allah juga kekal, dan firman itu bukan Allah, berarti ada dua yang kekal. Dua apa satu ini? Dua. Satunya firman yang kekal, satunya Allah yang kekal. Berarti Tuhanmu bukan satu, dua. Tapi kalau firman itu adalah Allah, firman itu kekal, dan firman itu sendiri adalah Allah, berapa Tuhan? Satu. Kekristenan lebih tauhid kalau begitu. Nah, mulai pusing. Saya yang belokkan yang lain dulu supaya dia tidak marah. Saya cuma mengatakan, makanya jangan suka mengkritik. Pahami dulu apa yang Anda kritik. Orang Kristen tidak seprimitif apa yang kamu pikir. Bahwa Tuhan itu beranak, nabi di bertuan, tidak seperti itu. Umat Kristen memiliki dasar yang kokoh, yaitu kitab suci, Alkitab, yang teksnya bisa dilihat sampai hari ini, keakuratannya bisa dipertanggungjawabkan, dan bahkan Taurat yang kita pakai, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, Sefer Bereshit, Sefer Elishemot, Wayikra, Elehadevarim, itu kitab. Bemidbar, Wayikra, Elehadevarim, nama-namanya kitab suci, kitab Musa yang pertama. Itu satu kitab dipakai oleh tiga agama yang berbeda-beda. Pertama, orang Yahudi. Orang Yahudi itu jelas gak percaya Tuhan Yesus kan? Tapi kok kenapa perjanjian lamanya sama dengan kita? Ayo sekarang, Anda pergi ke Israel, beli Alkitab perjanjian lama, namanya Tanakh. Tidak perlu Anda tanya, saya yang mau edisi Kristen, bukan edisi Yahudi. Kok edisi Kristen dengan Yahudi sama saja kok? Bahasa Ibraninya kan sama. Terjemahannya mungkin Yahudi beda. Misalnya dia menerjemahkan Wiruah Elohim merakefet alfeni hamayim. Dia menerjemahkan, dan angin dari Allah melayang-layang di atas permukaan air. Karena kata ruah juga bisa berarti angin. Tetapi ketika ruah diartikan angin dari Allah, orang Yahudi hanya menghindari supaya tidak ada doktrin Roh Kudus. Padahal kata dari nggak ada di situ. Yang ada Wiruah Elohim, dan ruah itu ada roh Elohim Allah, roh Allah. Karena orang Yahudi menghindari doktrin Roh Kudus, maka dibuanglah kata-kata ruah, diganti dengan angin. Tapi teks aslinya tetap Wiruah Elohim merakefet alfeni hamayim. Orang Yahudi menolak Yesus, tapi dia tetap tidak bisa menolak kata Emmanuel dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Orang Yahudi bisa menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi nubuat hamba Tuhan yang menderita, Yesaya 53, tetap ada di kitabnya orang Yahudi. Dua agama berpisah 2000 tahun, tapi kitabnya sama. Kalau orang Kristen memalsukan Taurat Yahudi, Yahudi pasti protes. Nyatanya Taurat Yahudi dengan Taurat Kristen sama. Perjanjian lama Kristen dengan Tanakh Yahudi adalah sama. Iya kan? Lebih daripada itu, ada orang Samaria. Orang Samaria itu percaya bahwa kitab Taurat Musa. Mereka membaca Taurat yang sama, padahal sudah berpisah dengan Yahudi kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi, sepulang dari pembuangan Babel. Karena orang-orang Samaria ini orang Yahudi yang menikah dengan 5 suku di Asyur, mereka ditolak dalam pembangunan Bait Allah yang kedua. Tetapi Tauratnya masih Taurat Samaria. Taurat yang sama dengan Taurat Yahudi, sama dengan perjanjian lama Kristen, khususnya kelima kitab Taurat yang pertama. Kejadian 1 ayat 1, Yahudi, Kristen, Samaria membacanya sama. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'esaaret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang saya bertanya, Islam percaya Taurat? Percaya, tapi Taurat mana? Taurat yang ada di angan-angan. Karena dia percaya adanya kitab Taurat, tapi begitu ada kitab Taurat, mereka menolak kitab itu. Katanya palsu. Kalau ini palsu, mana yang asli? Tunjukkan. Semua kitab Taurat di tangan Yahudi, di tangan Kristen, di tangan Samaria adalah Taurat yang sama. Inilah pentingnya kita memahami akar iman kita, agar iman kita tidak dilecehkan.
bahkan orang berbalik untuk mendukung karena melihat kebenaran ada di dalam Alkitab, firman Allah yang mencatat tentang peristiwa-peristiwa tentang firman yang menjadi manusia. Kiranya Tuhan semakin menambah pengetahuan kita, mencerahkan kita, agar firman Allah semakin menguatkan hidup iman percaya kita di dalam Yesus.